Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu jalanan begitu sepi ketika seorang pria menemukan mobil mogok di pinggir jalan. Seorang janda muda berdiri panik di sampingnya. Tepat saat hujan lebat tiba-tiba turun. Mereka akhirnya berteduh di dalam mobil yang dingin, lalu perlahan berubah menjadi hangat oleh percakapan yang tak terduga. Kesunyian malam membuat semuanya terasa berbeda, tapi siapa sangka pertemuan singkat itu mengubah hidup mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalan kecil yang membelah pinggiran kota hampir tidak dilalui kendaraan. Lampu-lampu jalan berdiri berjejer, memancarkan cahaya kuningan yang redup, seolah-olah menerangi aspal yang panjang. Arga mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Setelah hari kerja yang melelahkan, perjalanan pulang seperti ini sering menjadi waktu favoritnya untuk menenangkan pikiran. Ia menikmati suara mesin motor yang stabil, bercampur dengan suara serangga malam dari semak-semak di pinggir jalan. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan langit di atas tampak berat oleh awan gelap yang menggantung rendah. Sesekali kilatan cahaya jauh di balik awan menandakan hujan mungkin akan segera turun. Arga menarik napas panjang. Ia berharap bisa sampai rumah sebelum hujan datang. Ketika motornya melewati tikungan kecil, Arga melihat sesuatu yang membuatnya memperlambat laju. Di pinggir jalan, sebuah mobil berwarna gelap berhenti dengan lampu hazard yang berkedip perlahan. Kedipannya terlihat mencolok di tengah jalan yang sepi. Di samping mobil itu berdiri seorang wanita. Ia tampak mondar-mandir kecil, sesekali melihat ke arah jalan seolah berharap ada seorang yang datang menolong. Rambut panjangnya tergerai sampai bahu, sedikit berantakan karena angin malam. Dari kejauhan saja Arga bisa melihat bahwa wanita itu sedang gelisah. Arga ragu sejenak. Jalanan itu cukup jauh dari pemukiman, dan hampir tidak ada kendaraan lain yang lewat. Jika ia terus melaju, mungkin tidak akan ada yang membantu wanita itu untuk waktu yang lama. Pikiran itu membuat Arga akhirnya memperlambat motornya lebih jauh. Saat Arga mendekat, ia bisa melihat kondisi mobil itu lebih jelas. Kap mobil terbuka, menandakan wanita itu mungkin sudah mencoba memeriksa mesin sendiri. Namun dari cara ia berdiri dan memandangi mesin itu, terlihat jelas bahwa ia tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Wanita itu mengenakan gaun sederhana berwarna gelap yang terlihat elegan namun praktis. Walaupun malam cukup dingin, ia hanya memeluk lengannya sendiri seolah mencoba menghangatkan tubuhnya. Ketika melihat Arga berhenti beberapa meter dari mobil, wajahnya tampak sedikit terkejut. Namun setelah itu, ekspresinya berubah menjadi campuran antara harapan dan rasa malu karena harus meminta bantuan orang asing. Arga mematikan mesin motornya lalu berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Ia tidak ingin membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Di jalan yang sepi seperti itu, kepercayaan memang tidak datang dengan mudah. "Permisi, mobilnya bermasalah?" tanya Arga dengan nada ramah. Wanita itu menoleh sepenuhnya. Di bawah cahaya lampu jalan, wajahnya terlihat jelas. Ia memiliki wajah yang sangat menarik, dengan mata besar yang tampak cemas namun tetap lembut. "Iya," jawabnya pelan sambil menghela napas. "Tiba-tiba saja mogok. Saya sudah coba menyalakan lagi beberapa kali, tapi tidak berhasil." Arga mengangguk mengerti. Ia bukan ahli mesin, tapi setidaknya ia pernah belajar sedikit tentang kendaraan dari temannya yang bekerja di bengkel. Ia berjalan ke depan mobil dan melihat ke dalam mesin. Sementara itu, wanita itu berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh harap. "Boleh saya coba lihat sebentar?" kata Arga. Wanita itu langsung mengangguk. "Tentu, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi." Arga mencondongkan tubuhnya ke dalam ruang mesin mobil. Ia memeriksa beberapa kabel dan bagian yang terlihat mudah dijangkau. Tangannya bergerak hati-hati, mencoba mengingat apa yang pernah ia pelajari dulu. Sementara itu, wanita itu berdiri di samping mobil, menatap Arga dengan rasa terima kasih yang belum sempat ia ucapkan sepenuhnya. Di tengah kesunyian jalan itu, kehadiran seseorang yang bersedia membantu terasa seperti keberuntungan besar. Angin malam semakin terasa dingin. Awan gelap di langit bergerak pelan, menutupi hampir seluruh cahaya bulan.
Suasana di sekitar mereka menjadi semakin redup. Wanita itu sesekali melirik ke langit, merasa khawatir. Udara yang semakin lembab memberi tanda bahwa hujan mungkin akan turun kapan saja. Arga masih sibuk memeriksa mesin mobil ketika angin tiba-tiba bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun di pepohonan pinggir jalan bergesekan, menciptakan suara lembut yang menambah suasana sunyi malam itu. Di antara suara angin dan langkah kecil wanita itu yang mondar-mandir, sebuah pertemuan yang tak direncanakan sedang mulai membentuk cerita baru. Cerita yang bahkan mereka berdua sendiri belum bisa bayangkan arahnya. Arga masih memperhatikan bagian mesin mobil dengan serius. Ia mencoba mengingat hal-hal sederhana yang pernah ia pelajari dari temannya yang bekerja di bengkel. Beberapa kabel ia periksa dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlihat longgar atau terlepas. Tangannya bergerak perlahan, sementara pikirannya mencoba menebak apa yang mungkin menjadi penyebab mobil itu tiba-tiba berhenti. Di samping mobil, wanita itu berdiri dengan gelisah. Sesekali ia melangkah beberapa langkah kecil, lalu kembali berhenti. Ia tampak ingin membantu, tetapi tidak tahu apa yang bisa ia lakukan. Matanya terus memperhatikan Arga dengan harapan yang diam-diam. Kalau boleh tahu, mobilnya tiba-tiba mati di sini? Tanya Arga sambil tetap melihat ke dalam mesin. Iya, jawab wanita itu. Awalnya masih normal. Tapi beberapa menit lalu tiba-tiba mesin seperti kehilangan tenaga, lalu berhenti begitu saja. Arga mengangguk pelan. Penjelasan itu memberi sedikit gambaran, walaupun belum cukup untuk memastikan penyebabnya. Ia menutup kap mesin sebentar dan berdiri tegak, berpikir. Wanita itu tampak sedikit gugup ketika Arga berhenti memeriksa. Ia mungkin khawatir jika mobilnya benar-benar tidak bisa diperbaiki malam itu. Jalanan di tempat itu memang cukup jauh dari pusat kota. Tidak banyak kendaraan yang lewat, terutama di malam hari. Masih ada kemungkinan bisa dinyalakan lagi, kata Arga mencoba menenangkan. Kadang hanya masalah kecil. Wanita itu mengangguk pelan, walau wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Ia menatap jalan yang kosong di depan mereka, lalu kembali melihat mobilnya. Sejujurnya, saya juga agak panik, katanya dengan suara pelan. Saya jarang sekali berada di jalan seperti ini sendirian. Arga bisa memahami perasaannya. Jalan sepi, malam yang semakin gelap, dan mobil yang tidak bisa bergerak memang cukup membuat siapapun merasa tidak nyaman. Tenang saja, jawab Arga dengan nada menenangkan. Kita coba dulu pelan-pelan. Arga lalu meminta wanita itu untuk mencoba menyalakan mesin mobil dari dalam. Ia berdiri di samping kap mesin yang masih sedikit terbuka, memperhatikan jika ada tanda-tanda mesin mencoba hidup kembali. Wanita itu masuk ke kursi pengemudi dan memutar kunci kontak. Mesin mobil berbunyi sebentar, tetapi kemudian kembali diam. Arga memberi isyarat agar ia mencoba sekali lagi. Kali ini suara mesin terdengar sedikit lebih lama, namun tetap tidak berhasil menyala sepenuhnya. Wanita itu mematikan kembali mesin dan keluar dari mobil dengan wajah sedikit kecewa. Masih tidak bisa? Katanya pelan. Arga mengangguk sambil berpikir. Ia menutup kap mesin dengan perlahan. Walaupun belum menemukan solusi, setidaknya ia sudah mencoba. Sepertinya memang ada bagian yang perlu diperiksa lebih dalam, katanya jujur. Mungkin harus dibawa ke bengkel. Wanita itu menghela napas panjang. Ia menatap mobilnya sejenak, lalu memandang ke jalan yang panjang dan kosong di depan mereka. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang, katanya. Bengkel pasti sudah tutup malam-malam seperti ini. Arga juga memandang sekeliling. Memang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka. Hanya lampu jalan yang berdiri diam dan pepohonan yang bergoyang pelan karena angin malam. Kalau tidak keberatan, kata Arga, kita bisa menunggu sampai ada kendaraan lewat yang mungkin bisa membantu. Atau besok pagi kita cari bengkel terdekat. Wanita itu mengangguk pelan, walaupun masih terlihat cemas. Ia kemudian berdiri bersandar ringan pada pintu mobil, mencoba menenangkan dirinya. Beberapa detik mereka hanya berdiri dalam diam. Malam terasa semakin sunyi. Tiba-tiba sebuah tetesan air jatuh di kaca mobil. Lalu satu lagi, wanita itu menoleh ke atas. Awan gelap yang sejak tadi menggantung di langit kini tampak semakin tebal. Sepertinya hujan akan turun, katanya. Belum sempat Arga menjawab, tetesan air mulai jatuh lebih cepat. Dalam hitungan detik, suara hujan mulai terdengar jelas di sekitar mereka.
Angin membawa aroma tanah basah yang khas. Daun-daun di pepohonan mulai bergerak lebih cepat ketika hujan turun semakin deras. "Cepat, kita masuk ke mobil dulu," kata Arga sambil membuka pintu. Wanita itu segera mengikuti. Mereka berdua masuk ke dalam mobil tepat ketika hujan berubah menjadi lebat. Suara hujan menghantam atap mobil dengan keras, menciptakan irama yang memenuhi ruang sempit itu. Kaca-kaca mobil dipenuhi titik-titik air yang mengalir perlahan ke bawah. Di dalam mobil, suasana terasa berbeda. Dunia di luar seolah terhalang oleh tirai hujan yang tebal. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, mereka benar-benar duduk berhadapan dalam ruang yang sama, tanpa gangguan apapun selain suara hujan yang terus turun di malam yang panjang itu. Di dalam mobil, suasana terasa jauh lebih tenang dibandingkan di luar. Hujan turun begitu deras hingga hampir menutupi suara lain di sekitar mereka. Atap mobil menjadi seperti payung besar yang dipukul ribuan tetesan air tanpa henti. Arga duduk di kursi penumpang depan, sementara wanita itu kembali ke kursi pengemudi. Untuk beberapa saat, mereka hanya duduk diam. Situasi yang tadinya terasa canggung perlahan berubah menjadi lebih santai. Kaca mobil mulai berembun karena udara dingin di luar bertemu dengan kehangatan di dalam kabin. Wanita itu mengusap sedikit bagian kaca dengan tangannya, mencoba melihat keluar. Namun yang terlihat hanya lampu jalan yang samar-samar di balik hujan deras. "Sepertinya hujannya tidak akan berhenti cepat," katanya sambil tersenyum kecil. Arga mengangguk pelan. "Iya, biasanya kalau sudah seperti ini bisa lama." Walaupun situasinya tidak direncanakan, ada perasaan aneh yang membuat Arga tidak terlalu keberatan harus menunggu di dalam mobil itu. Setelah beberapa saat, keheningan di antara mereka terasa terlalu panjang. Arga akhirnya memutuskan untuk memulai percakapan agar suasana tidak terasa kaku. "Ngomong-ngomong, saya Arga," katanya sambil mengulurkan tangan dengan sopan. Wanita itu terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum. Ia menerima uluran tangan itu dengan lembut. "Saya Mira," jawabnya. Senyum Mira terlihat hangat, membuat suasana di dalam mobil terasa lebih akrab. Meski mereka baru saja bertemu beberapa menit yang lalu, perkenalan sederhana itu seperti membuka pintu bagi percakapan yang lebih panjang. "Terima kasih sudah berhenti membantu," kata Mira. "Kalau tidak ada Anda, mungkin saya masih berdiri di luar kehujanan." Arga tersenyum ringan. "Kebetulan saja saya lewat." Namun sebenarnya ia tahu, tidak semua orang akan berhenti di jalan yang sepi seperti itu. Percakapan mereka mulai mengalir dengan lebih santai. Arga bercerita bahwa ia baru pulang dari tempat kerjanya di kota. Hari itu cukup melelahkan, seperti kebanyakan hari lainnya. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk atau tersenyum ketika Arga menceritakan hal-hal kecil yang terjadi sepanjang harinya. "Ada kalanya kerjaan terasa sangat panjang," kata Arga sambil melihat ke arah kaca depan yang dipenuhi air hujan. "Kadang rasanya seperti hari yang sama terus berulang." Mira tersenyum tipis. "Saya juga sering merasa seperti itu." Nada suaranya terdengar tenang, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Arga merasa bahwa kalimat itu memiliki makna yang lebih dalam. Hujan di luar belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Justru suara air yang jatuh semakin stabil, seperti irama yang terus mengiringi percakapan mereka. Lampu jalan yang berada tidak jauh dari mobil memantulkan cahaya lembut ke dalam kabin. Cahaya itu membuat wajah Mira terlihat lebih jelas. Arga baru menyadari bahwa wanita di sampingnya memiliki ekspresi yang sangat tenang. Matanya terlihat lembut, namun di balik itu seolah tersimpan banyak cerita yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. "Kalau boleh tahu," tanya Arga dengan hati-hati, "Anda sedang dalam perjalanan kemana malam-malam seperti ini?" Mira tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela sejenak, memperhatikan hujan yang terus jatuh tanpa henti. Lalu ia menarik napas pelan sebelum akhirnya berbicara. "Sebenarnya, saya baru pulang dari mengunjungi teman," kata Mira perlahan. Arga mengangguk, memberi tanda bahwa ia mendengarkan. Mira melanjutkan, "Kadang saya sengaja keluar rumah hanya untuk bertemu orang lain, supaya tidak terlalu lama sendirian." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang lembut, namun jujur. Tidak ada kesan dramatis, hanya pengakuan sederhana tentang perasaan yang sering dialami banyak orang. Arga menoleh sedikit ke arahnya. Ia bisa merasakan bahwa ada kesepian yang tersembunyi di balik kata-kata Mira. "Sendirian?" tanya Arga dengan hati-hati.
Mira tersenyum kecil, tetapi senyum itu tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, namun juga sedikit berat. Iya, katanya pelan. Sudah cukup lama saya menjalani hidup sendiri. Di dalam mobil yang hangat itu, di tengah hujan yang masih turun deras di luar, percakapan mereka mulai bergerak menuju sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ruang di mana dua orang asing perlahan mulai saling memahami cerita hidup masing-masing. Ucapan Mira membuat suasana di dalam mobil berubah sedikit lebih dalam. Bukan menjadi sedih, tetapi lebih seperti percakapan yang mulai menyentuh bagian hidup yang jarang diceritakan kepada orang lain. Arga tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia memahami bahwa beberapa cerita membutuhkan waktu sebelum seseorang benar-benar siap membagikannya. Di luar, hujan masih turun tanpa henti. Air mengalir di kaca depan mobil, membentuk garis-garis kecil yang bergerak turun perlahan. Lampu jalan di seberang tampak seperti bayangan kabur di balik tirai air. Arga memandang pemandangan itu beberapa detik, lalu kembali menoleh ke arah Mira. Ia merasa suasana malam itu seperti memberi mereka ruang untuk berbicara tanpa terburu-buru. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lain, hanya mereka berdua dan hujan yang terus menemani. Kadang hidup memang membawa kita ke jalan yang tidak kita duga, kata Arga akhirnya, mencoba menanggapi dengan cara yang sederhana namun tulus. Mira menoleh dan tersenyum kecil. Ia tampak menghargai cara Arga menanggapi tanpa terlalu banyak bertanya. Beberapa detik kemudian, Mira menghela napas pelan. Ia tampak seperti sedang menimbang apakah akan melanjutkan ceritanya atau tidak. Saya sebenarnya pernah menikah, katanya akhirnya. Arga tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, memberi tanda bahwa ia mendengarkan. Sudah beberapa tahun yang lalu, lanjut Mira, tapi hidup kadang berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Nada suaranya tetap tenang, namun Arga bisa merasakan bahwa pengalaman itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Sekarang saya menjalani semuanya sendiri, tambah Mira. Ia tidak menjelaskan terlalu detail, tetapi Arga sudah cukup memahami maksudnya. Mira adalah seorang janda muda, seseorang yang pernah memiliki kehidupan yang berbeda, namun sekarang harus melanjutkan hidup dengan cara yang baru. Arga merasa ada rasa hormat yang muncul dalam dirinya. Tidak semua orang mampu menghadapi perubahan besar dalam hidup dengan tenang seperti yang Mira tunjukkan. Pasti tidak mudah, kata Arga dengan jujur. Mira tersenyum tipis. Awalnya memang terasa berat, tapi lama-lama kita belajar untuk terbiasa. Ia menatap hujan di luar jendela lagi. Kesepian kadang datang tanpa kita undang, katanya pelan. Tapi hidup tetap harus berjalan. Arga memahami perasaan itu lebih dari yang ia duga. Walaupun kehidupannya berbeda dari Mira, ia juga sering merasa sendirian di tengah kesibukan kota. Kadang saya juga merasa seperti itu, kata Arga. Bekerja, pulang, lalu mengulang hari yang sama lagi. Mira menoleh kembali ke arahnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka berbicara tentang hal-hal pribadi, ia tampak benar-benar mengerti apa yang Arga maksud. Percakapan mereka kini terasa lebih hangat. Tidak lagi seperti dua orang asing yang kebetulan bertemu di jalan, tetapi lebih seperti dua orang yang sedang berbagi cerita di malam yang panjang. Mira tertawa kecil ketika Arga menceritakan beberapa kejadian lucu di tempat kerjanya. Cerita sederhana tentang rekan kerja yang sering membuat kacauan kecil atau kesalahpahaman yang berakhir menjadi bahan bercanda. Tawa Mira terdengar ringan dan tulus. Suara itu membuat suasana di dalam mobil terasa lebih hidup. Sepertinya tempat kerja Anda cukup penuh cerita, kata Mira sambil tersenyum. Arga mengangkat bahu dengan santai. Lumayan. Kalau tidak ada cerita seperti itu, mungkin hari-hari akan terasa jauh lebih membosankan. Mereka berdua tertawa pelan. Untuk beberapa saat, kesunyian malam tidak lagi terasa berat. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Hujan di luar masih turun, meskipun tidak lagi sekeras sebelumnya. Suara tetesan air kini terdengar lebih lembut di atap mobil. Arga menyadari bahwa sejak mereka mulai berbincang, ia hampir lupa bahwa mereka sebenarnya adalah dua orang yang baru bertemu malam itu. Percakapan mereka terasa begitu alami, seolah mereka sudah saling mengenal lebih lama. Mira juga tampak lebih santai sekarang. Bahunya tidak lagi tegang seperti saat pertama kali mereka bertemu di pinggir jalan. Ia duduk dengan lebih rileks, sesekali memandang keluar, lalu kembali berbicara dengan Arga. Aneh juga ya, kata Mira sambil tersenyum. Apa?
Tanya Arga. Kadang kita bisa berbicara lebih jujur dengan orang yang baru kita kenal. Jawabnya. Arga tersenyum setuju. Di dalam mobil yang hangat itu, dengan hujan yang mulai mereda di luar, mereka berdua perlahan menyadari bahwa pertemuan yang tidak direncanakan malam itu mungkin bukan sekadar kebetulan biasa. Sesuatu yang sederhana sedang tumbuh di antara percakapan mereka. Sebuah rasa nyaman yang jarang muncul dalam pertemuan singkat dengan orang asing. Hujan di luar mobil kini mulai berkurang. Tetesannya tidak lagi menghantam atap dengan keras seperti sebelumnya. Kini hanya terdengar suara air yang jatuh perlahan, seperti sisa-sisa badai yang mulai mereda. Udara malam terasa lebih segar, dan aroma tanah basah masuk perlahan melalui celah kecil di jendela mobil. Arga melihat keluar melalui kaca depan. Jalan yang tadi tertutup, tirai hujan kini mulai terlihat lebih jelas. Lampu jalan memantulkan cahaya pada aspal yang basah, membuat jalan itu terlihat seperti pita panjang yang berkilau. Mira juga memperhatikan keluar jendela. Ia tampak lebih tenang sekarang dibandingkan ketika Arga pertama kali melihatnya di pinggir jalan. Kepanikan yang tadi terlihat di wajahnya sudah berganti dengan ekspresi yang jauh lebih santai. Akhirnya reda juga, kata Mira pelan. Arga mengangguk. Iya, tadi sepertinya hujannya benar-benar tidak mau berhenti. Walaupun hujan sudah hampir berhenti, tidak ada dari mereka yang langsung terburu-buru keluar dari mobil. Ada keheningan singkat di antara mereka, tetapi kali ini keheningan itu terasa nyaman. Seperti jeda alami setelah percakapan panjang. Arga memandang ke arah Mira. Ia masih memegang setir mobil dengan santai, tetapi matanya terlihat lebih cerah dibanding sebelumnya. Seolah percakapan mereka barusan berhasil mengurangi sedikit beban yang ia rasakan. Malam ini cukup aneh, kata Mira tiba-tiba dengan senyum kecil. Arga sedikit tertawa. Aneh bagaimana? Saya tidak pernah membayangkan mobil saya mogok di jalan sepi seperti ini, lalu bertemu orang yang mau membantu dan akhirnya mengobrol selama ini. Arga tersenyum mendengar itu. Ia juga merasakan hal yang sama. Jika ia memutuskan untuk tidak berhenti tadi, mungkin malam ini akan berlalu seperti malam-malam biasanya. Pulang ke rumah, beristirahat, lalu melupakan semuanya. Namun sekarang, malam ini terasa berbeda. Mira lalu membuka laci kecil di dashboard mobilnya dan mengambil ponsel. Ia melihat layar beberapa detik, lalu menoleh ke arah Arga. Kalau tidak keberatan, katanya dengan nada sedikit ragu, bolehkah kita saling bertukar nomor? Arga tidak langsung menjawab karena sedikit terkejut, tetapi bukan karena hal buruk. Ia hanya tidak menyangka Mira akan mengusulkan hal itu lebih dulu. Siapa tahu nanti saya bisa mengucapkan terima kasih dengan lebih layak. Lanjut Mira sambil tersenyum. Arga tertawa kecil. Saya rasa membantu orang di jalan tidak perlu dibalas. Meski begitu, kata Mira, tetap saja saya ingin mengingat orang yang menolong saya malam ini. Akhirnya Arga mengeluarkan ponselnya. Mereka saling menyebutkan nomor masing-masing, lalu memastikan nomor itu tersimpan dengan benar. Setelah itu mereka kembali duduk beberapa saat dalam suasana yang lebih ringan. Hujan hampir sepenuhnya berhenti sekarang. Sesekali masih ada tetesan air dari daun pohon yang jatuh ke atap mobil. Arga kembali mencoba menyalakan mesin mobil setelah memeriksa beberapa hal sederhana sekali lagi. Kali ini suara mesin terdengar lebih stabil. Mira terlihat sedikit terkejut. Tadi sepertinya benar-benar tidak mau hidup. Kadang mesin juga butuh waktu, kata Arga sambil tersenyum. Meskipun mesin sudah menyala, mereka tidak langsung berpisah. Ada perasaan aneh yang membuat mereka sedikit menunda momen itu. Bagi Arga, pertemuan ini terasa seperti jeda kecil dari rutinitas hidupnya. Sedangkan bagi Mira, malam itu mungkin menjadi salah satu malam yang tidak akan mudah ia lupakan. Akhirnya Mira mematikan kembali mesin mobilnya sebentar dan menoleh ke arah Arga. Terima kasih, Arga, katanya dengan tulus. Bukan hanya karena membantu mobil saya, tapi juga karena menemani saya malam ini. Arga tersenyum. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain mengatakan hal yang sederhana. Saya juga senang bisa bertemu Anda malam ini, katanya. Di luar mobil, jalan yang tadi terasa sangat sepi kini tampak sedikit lebih hidup karena hujan sudah berhenti. Beberapa kendaraan mulai terlihat melintas dari kejauhan. Namun bagi Arga, malam itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Pertemuan yang awalnya terasa seperti kebetulan kini berubah menjadi kenangan yang hangat. Sebelum Arga kembali ke motornya,
Mereka saling berpandangan sejenak dengan senyum yang sama-sama mengerti. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah malam itu. Tetapi keduanya merasa bahwa pertemuan di jalan sepi, di tengah mobil mogok dan hujan lebat, mungkin hanyalah awal dari cerita yang baru. Sebuah cerita yang lahir dari dua orang yang sama-sama pernah merasa sendirian, lalu menemukan kehangatan dalam percakapan yang tidak direncanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.